Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua penonton, nikmati semua kontennya secara penuh. Agar tidak gagal paham, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekarang, ma ma'nal imani birrusuli? Apa makna iman dengan rasul-rasul? Atau apa makna iman dengan para utusan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bilang rasul, berarti ini adalah banyak. Karena kalimatnya juga jamak taksir. Banyak berarti. Apa maknanya iman dengan Rasul? Kita kan termasuk rukun iman yang 6, salah satunya iman kepada Rasul. Bagaimana cara kita mengimani kepada Rasul? Apa sih maknanya kita beriman kepada Rasul? Apakah sekedar ucapan? Apakah sekedar cuma formalitas doang? Iya, saya iman sama Rasul. Enggak. Makanya di sini dibilang makna imani birrusuli, maknanya iman dengan rasul-rasul, dengan para utusannya Allah Subhanahu wa taala, huwa adalah anna ataqida, bahwasanya kami yaitu ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala arsala rasulan minal basyari. Yang pertama, cara kita beriman atau maknanya kita beriman kepada rasul-rasulnya Allah adalah kita atau kami berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beberapa rasul atau para rasul minal basyari. Jadi mesti kita garis bawahi, yang pertama Allah yang utus, Allah yang kirimkan, Allah yang utus para rasul dari kalangan manusia. Jadi yang pertama kita yakin dulu, oh benar, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beberapa rasul. Kan arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Telah utus para rasul bil huda wa dinil haq, yang diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah telah mengutus dengan agama yang benar. Jadi lihat, Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka para rasul. Jadi kita imanin, oh ini adalah semua utusannya Allah. Ini adalah semuanya qudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan mereka para anbiya, mereka para rasul, fungsinya adalah untuk menyampaikan semua syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Allah nggak mau Allah aja sendiri? Sedangkan kan Allah punya sifat qudrah dan iradah. Kenapa Allah nggak sendiri aja yang sebar ini agama, taruh di hati-hati kita orang-orang yang Allah kehendaki? Kenapa mesti ada rasulnya? Ini adalah tanda qudrah iradahnya Allah. Kalau Allah pengen, Allah bakalan. Tapi Allah enggak. Allah udah ciptakan mereka para rasul, mereka para anbiya. Tugasnya apa? Menyampaikan syariatnya Allah. Makanya ketika kita disuruh sholat, ada gak ayat yang menerangkan tentang sholat kita? Siapa yang menjabarkan? Yang menjabarkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fungsinya Allah ciptakan Rasul, Allah ciptakan para anbiya dan Rasul, fungsinya begitu. Ketika Allah suruh perintahkan sholat, Allah nggak ngajarin disuruh sujud, enggak, takbiratul ihram, enggak. Siapa ya? Ada para nabinya. Kalau Allah jabarin juga, buat apa nabi diutus sama Allah Subhanahu wa taala? Paham enggak?
Jadi fungsi dari Allah menciptakan mereka para anbiya dan rasul begitu fungsi. Jadi bukan sekedar Allah nggak mampu kali untuk menyebarkan agama Islam, enggak. Allah mampu, Allah kuasa. Bahkan ketika Allah ciptakan para anbiya dan rasul, ini adalah bukti budrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Udah, mereka nanti yang apa ya? Yang bakal menyampaikan kepada umat. Ini kan gitu sholat, lo cari lagi sholat, cara sholat di Quran gak bakal ketemu. Hanya Rasulullah apa ya? Yang ajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi semua itu Allah yang perintahkan, Allah yang ajarin. Tapi Allah nggak nyampaikan di dalam Al-Quran sholat ente takbiratul ihram terus begini, enggak. Diperintahkan suruh sholat. Makanya awal ketika Isra Mi'raj Rasulullah nggak sholat dulu tuh subuh. Disuruh perintahkan sholat, nggak ada caranya, nggak ada tata caranya. Sedangkan agama ini milik Allah. Rasul nggak punya campur tangan di dalam agama Islam. Dia nggak, jadi sholatnya bukan versinya Rasulullah, bukan. Ini versi Allah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah diajari nama malaikat Jibril di hadapan para sahabat. Makanya Rasulullah bilang, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat kepadaku salat. Oh, diajari nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama adalah apa maknanya iman? Apa sekedar ucapan doang? Iya, saya yakin adanya Rasul. Enggak. Yakinkan dulu bahwasanya Rasul adalah utusan Allah. Mereka telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala minal basyari, dari kalangan manusia. Manusianya juga spesial khusus dari kaum laki-laki. Semua anbiya yang Allah utus itu dari kalangan laki-laki. Ini pelajaran, biarpun dari kaum laki-laki, sekedar laki-laki. Oh enggak, ini keyakinan kita. Makanya Lia Eden nongol, banyak yang percaya, mereka enggak yakin Rasul ini adalah semuanya dari kaum laki-laki. Jadi kita mesti yakin dari satu keyakinan dari manusia, tapi dari kaum laki-laki. Udah, laki-laki. Oh, jadi Rasul ini diutus oleh Allah dari apa ya? Dari kaum laki-laki. Manusia tapi dari laki-laki. Enggak ada perempuan. Mau magomnya tinggi bagaimana kayak enggak ada perempuan yang jadi Rasul dan Nabi, enggak ada. Ini adalah apa? Menunjukkan bahwasanya laki-laki semuanya itu apa? Menduduki, punya kedudukan yang tinggi. Makanya kan laki-laki kan dibilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dari segi posisi, kita ini penyerang lah kalau bahasa kita mah. Kita ini striker nih. Loh, iya. Striker satu, backnya banyak, betul nggak? Betul. Striker 1, 2, backnya yang banyak. Tapi jangan salah, back bisa maju, striker nggak bisa mundur loh. Back bisa bantu nyerang. Jadi seperti itu. Jadi kedudukan laki-laki itu Allah ciptakan apa? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tapi di dalam sisi takwa, perempuan bisa jadi lebih tinggi takwanya, bisa jadi lebih dekat di hadapan Allah. Buat segi takwa, buat segi taat, buat segi ibadah. Laki ya udah, ketika kita diciptain udah. Itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ini yang menunjukkan bahwasanya para anbiya, para rasul itu diambil dari kaum laki-laki. Berarti Anda bisa dong jadi nabi nih. Alah lo. Laki nih. Kok jadi nabi ah? Jangan. Nah, jadi Allah telah mengutus beberapa rasul atau para rasul minal basyari, dari kalangan manusia.
Mubasyirina wa mundzirin. Mereka memberikan kabar dan juga mereka memberikan peringatan. Nabi Adam diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Yang dibawa sama Nabi Adam, visi misinya adalah apa? Memberikan kabar gembira dan juga memberikan ancaman kepada mereka. Berikan kabar, manusia, kaumku, ini begini, ini begini. Ya kaumku, ini begini, ini boleh, ini enggak, ini halal, ini haram. Ya kaum semuanya para anbiya begitu. Ketika diciptakan oleh Allah, diutus oleh Allah menjadi nabi, ketika diutus jadi nabi, ya mereka membawa kabar gembira dan juga mereka membawa ancaman. Yang taat sama Allah dan Rasul dikabarkan dengan balasan yang begitu indah, tapi yang gak taat sama Allah dan Rasul akan diperingatkan. Ayo, kalau ente gak taat, ada konsekuensinya. Kayak gitu ini kan diperingatin. Lampu merah jangan diterobos. Betul gak? Lu terobos juga. Udah terima nasib deh. Gopek no. Terima nasib lo gopek ngeluarin duit lo. Redo gak redo dah. Ya seperti itu. Jadi ada konsekuensinya. Ente dikabarkan sama Allah. Ayo ini sholat. Ente akan dapat balasan yang indah. Akan dapat pokoknya setiap kebaikan balasan indah dari Allah. Tapi ketika yang namanya satu munkar, satu maksiat diperingatkan, ini ada ganjarannya. Ini ada warningnya, peringatan. Kan? Ketika ente lakukan, terima konsekuensinya nanti. Cuma bedanya yang atu dampaknya enak, yang atu dampaknya kagak diperingatkan sama nabinya. Jadi ente nggak punya alasan. Oh saya nggak tahu ya Allah kalau sholat wajib, ngaji itu wajib. Saya pikir sekedar rutinitas. Nggak ada, udah dibilangin kok. Jadi nggak punya argumen lagi untuk apa? Ya Allah saya nggak tahu. Enggak. Di dunia lo begitu mungkin masih diterima. Lampu merah terobos. Iya saya buru-buru. Saya nggak tahu. Nggak kelihatan lampu merahnya ketutupan. Nggak tahu warna dia. Nah, jadi Allah mengutus beberapa rasul atau para anbiya dan rasul minal basyari dari kalangan manusia. Yakin tuh, oh Allah yang utus. Mereka diutus oleh Allah dari kalangan manusia. Tapi dari golongan laki-laki. Mubasyirina wa mundzirin, mereka diutus untuk memberikan kabar gembira dan juga peringatan, membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diutus bukan buat apa? Buat bohongin umat, enggak. Mereka diutus untuk menyelamatkan umat. Semua Nabi Adam buat menyelamatin umatnya saat itu. Semua Nabi Nuh terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua diutus buat menyelamatkan umat. Makanya Rasulullah dakwahnya itu lihat. Dakwahnya mengajak orang apa? Untuk menyembah kepada Allah. Semua ini namanya apa? Untuk menyelamatkan mereka. Cuma yang taat ya taat, yang kagak kagak. Yang yakin yang kagak kagak. Tapi kan ini kan semua sekedar, ini kan cuma apa? Ini kan agama. Ente nggak yakin, ya udah. Kalau bahasa kita mah, kalau agama mah kita kalau nggak yakin, contoh mereka yang nggak yakin sama Allah dan Rasulnya, dampaknya kan yang dahsyat. Mungkin kalau sama sosok mungkin pemimpin, karena kan pemilu, ente mau yakin sama dia, kan nggak yakin sama ini bodoh amat. Oh sekedar apa? Calon kandidat kan begitu, yakin ke sini nggak yakin ke sini atau yakin ke sini nggak yakin ke sini urusan dia. Tapi kan ini urusannya pemilu, lu kagak ada urusan sangkut paut sama agama kan gitu. Tapi kalau ente nggak yakin sama Allah dan Rasulnya, ya konsekuensinya terima ntar. Ente di dunia nggak wajib sholat, di puasa nggak wajib di dunia, mereka yang nggak nyembah sama Allah dan Rasul. Tapi ntar ketika di akhirat diminta semuanya tuh. Kenapa lo nggak sholat di dunia?
Saya kan bukan muslim, saya kan nggak ada urusan, tetap kewajiban di dunia enggak, entar di akhirat itu sama Allah. Dan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, coba dulu gue jadi tanah aja dah. Udah nggak kewajiban sholat, nggak kewajiban segala macam. Orang kafir tuh lihat. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, coba dulu gue jadi tanah aja dah.